Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah serta barokah, serta selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan kali ini saya mau bikin bubur kacang hijau sama ketan hitam. Bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan untuk bahannya di sini saya gunakan ketan hitam sebanyak 150 gram. Lalu kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian untuk kacang hijaunya juga di sini saya gunakan sebanyak 150 gram. Jadi total bahannya saya gunakan 300 gram ya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita sisihkan dulu. Kemudian ini bahan selanjutnya ada gula merah sebanyak 150 gram. Ini langsung saya iris-iris kecil-kecil seperti ini supaya nanti saat dimasukkan ke dalam bubur mudah untuk larutnya. Setelah selesai diiris-iris, kita masukkan dulu ke dalam wadah dan sisihkan dulu. Sekarang saya cuci dulu beras ketan hitamnya dan dicuci sampai bersih sampai 3 kali bilas. Nah, ini ketan hitamnya sudah dicuci bersih, kemudian kita sisihkan dulu. Lalu saya cuci kacang hijaunya dan dicuci juga sampai 3 kali bilas ya, sampai bersih. Nah, ini kacang hijaunya sudah dicuci bersih, kemudian saya siapkan panci, lalu tambahkan air sebanyak 1000 ml atau 1 liter. Kemudian kita masukkan kacang hijau dan ketan hitamnya ke dalam panci yang berisi air, lalu kita rebus selama 5 menit. Tambahkan 2 lembar daun pandan atau sesuai selera. Dan kita tutup supaya cepat mendidih. Dan setelah beberapa saat kita buka tutupnya, kita cek apakah sudah mendidih. Nah, ini udah mulai mendidih, kemudian kita aduk supaya tidak gosong bawahnya. Lalu ini kita tutup kembali dan masak selama 5 menit. Dan untuk tutupnya, karena tutup saya ini tidak ada lubang untuk ngeluarin uapnya, jadi tutupnya saya renggangkan sedikit ya supaya nanti tidak tumpah meluap keluar. Nah, jika teman-teman tutup pancinya ada lubang pengeluar uapnya itu yang bolong, silahkan dirapetin aja ya tutupnya. Dan untuk apinya ini saya gunakan api yang besar ya teman-teman. Jadi untuk menghitung waktunya dimulai dari pas mendidih ya teman-teman. Kalau belum mendidih belum terhitung waktunya. Nah, ini udah 5 menit direbus. Sekarang saya langsung matikan api kompornya. Dan ini sekarang kita tutup rapat-rapat, jangan dibuka-buka. Kita biarkan ini selama 30 menit. Nah, ini udah 30 menit didiamkan. Kemudian saya buka tutupnya dan ini dia hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini udah setengah matang ya. Aduk-aduk, kemudian sekarang ini saya nyalakan lagi apinya dan kita masak lagi selama 7 menit.
Nah, sambil menunggu airnya mendidih, kita aduk-aduk dulu seperti ini ya teman-teman, supaya tercampur rata dan agak sedikit lembut. Nah, ini apinya kita nyalakan api sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Dan ini airnya sudah mulai mendidih, kemudian kita tutup dan kita masak lagi selama 7 menit. Nah, setelah sekitar 5 menit kita buka tutupnya, kita masukkan gula merah yang sudah kita iris-iris tadi ya. Kemudian tutup kembali. Dan lanjutkan masak sampai 7 menit. Dan ini udah 7 menit, kemudian kita matikan api kompornya dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin, kita buka tutupnya. Ini dia hasilnya, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Aduk-aduk sampai gulanya tercampur rata. Untuk daun pandannya, kemudian saya keluarkan dan angkat. Nah, supaya manisnya itu lebih pas, saya menambahkan gula putih sebanyak 2 sendok makan. Aduk-aduk sampai gulanya tercampur rata dan larut. Kita aduk-aduk terus sampai benar-benar tercampur rata dan juga buburnya menjadi lembut. Nah, ini bubur ketan hitam sama kacang hijaunya sudah matang. Ini udah enak, udah empuk, gurih, dan juga manisnya udah pas ya teman-teman. Nah, ini tanpa direndam ya teman-teman, kacang hijau sama ketan hitamnya cukup dicuci bersih langsung dimasak seperti ini. Tapi ini hasilnya bagus, empuk dan lembut. Tanpa ribet-ribet harus merendam, tanpa juga mengaduk lama-lama ya teman-teman, ini cukup diaduk-aduk sebentar aja. Ini udah lembut hasilnya. Cukup mudah bukan bikin bubur ketan hitam sama kacang hijau. Dan juga ini simple banget ya teman-teman, nggak perlu merebusnya berulang-ulang karena ini udah jadi satu, kacang hijau dan ketan hitamnya ini direbus bersamaan, tapi empuknya juga bareng ya teman-teman, empuknya sama-sama empuk. Jadi nggak usah repot-repot ya, kita merebus satu persatu kacang hijau sama ketan hitamnya secara terpisah. Ini cukup disatuin aja, ngerebusnya juga udah enak banget. Ini hasilnya lembut dan juga gurih. Tentunya juga ini lebih simple, lebih hemat gas dan juga lebih hemat waktu. Dan ini saya mau buat kuah santannya. Ini saya gunakan santan sebanyak 500 ml dari setengah butir kelapa ya teman-teman. Tambahkan garam sedikit, kemudian tambahkan daun pandan, lalu kita masak sampai mendidih. Kita masak sambil diaduk-aduk supaya tidak pecah santannya sampai benar-benar mendidih ya. Nah, ini sudah mendidih, kemudian kita matikan api kompornya. Bubur ketan hitam dan kacang hijaunya sudah matang, kuah santannya juga sudah siap. Sekarang kita sajikan. Kita masukkan ke dalam mangkok, kemudian tambahkan kuah santan di atasnya supaya rasanya lebih enak, gurih, nikmat. Dan supaya tampilannya lebih cantik, saya menambahkan irisan daun pandan seperti ini ya. Dan ini dia bubur ketan hitam campur kacang hijaunya sudah jadi. Ini enak banget, gurih, lembut, manisnya juga udah pas. Ini nikmat banget ya teman-teman. Cukup mudah bukan cara membuat bubur ketan hitam sama kacang hijau, jadi nggak perlu repot-repot kita bikin bubur secara terpisah, kacang hijau dipisah, ketan hitam dipisah. Jadi cukup direbus secara bersamaan, hasilnya lembutnya barengan sama ya teman-teman. Pokoknya ini enak banget bagi yang pengen menikmati bubur kacang hijau sama ketan hitam. Seperti itu caranya ya teman-teman, cukup simpel dan juga menghemat waktu dan juga menghemat gas banget.
Dan cukup sekian dulu video dari saya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai ya, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe ke channel ini, selalu mensupport saya, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.